Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isa Amsori dari kelas 03 TPLP 002. Saya akan mempresentasikan materi protokol TCP/IP dan pembahasan standar pengalamatan IP versi 4. Protokol TCP/IP atau singkatan dari Transmission Control Protocol and Internet Protocol adalah kumpulan protokol yang digunakan untuk komunikasi data di sebuah jaringan komputer. Protokol ini merupakan standar komunikasi yang digunakan oleh internet dan jaringan komputer lainnya. Dengan adanya TCP/IP, komunikasi antar perangkat jaringan seperti komputer memungkinkan untuk terjadi walaupun terdapat perbedaan karakteristik dari sisi software maupun hardware. Perumpamannya seperti kita manusia saling berkomunikasi menggunakan bahasa, misalnya bahasa Inggris. TCP/IP ini terdiri dari beberapa lapisan. Dalam versi update-nya itu ada 5 lapisan. Yang pertama, lapisan fisikal. Lapisan ini adalah lapisan paling bawah dalam TCP/IP. Lapisan ini menentukan spesifikasi fisik untuk mentransmisikan sinyal data seperti jenis kabel dan konektor yang digunakan. Yang kedua, Network Access Layer atau lapisan akses jaringan. Lapisan ini mengatur cara perangkat mengakses media fisik dan mengirimkan data ke perangkat lain dalam jaringan lokal. Ini mencakup fungsi dari lapisan network, data link, dan fisikal dalam model OSI. Tugas layer network access adalah mengkonfigurasi semua IP paket agar dapat terkirim melewati media transmisi fisik pada jaringan protokol yang berada pada lapisan ini, yaitu protokol standar modem PPP dan SLIP, serta driver dari perangkat keras agar bisa mengenali perangkat keras di jaringan. Yang ketiga, internet layer atau lapisan internet. IP atau Internet Protocol adalah inti dari lapisan ini. Seluruh protokol di atas dan di bawah Internet Layer menggunakan Internet Protocol untuk mengirimkan data. Semua data TCP/IP mengalir melalui IP, baik yang incoming maupun outgoing, dengan mengabaikan tujuan terakhirnya. Lapisan ini terdiri atas Internet Protocol, yang merupakan teknik dalam merutekan paket serta pengalamatan. Yang kedua, Internet Control Message Protocol atau ICMP. Pada protokol ini berfungsi mengirim sebuah pesan kesalahan pada IP address jika terjadi masalah. Yang ketiga, Address Resolution Protocol atau ARP. Protokol ini berfungsi untuk menentukan alamat pada perangkat jaringan. Yang keempat, Transport Layer atau lapisan transport. Pada lapisan ini mengelola komunikasi antara aplikasi dan Internet Layer. Dua protokol utama dalam lapisan ini adalah TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP, User Datagram Protocol. TCP adalah protokol yang berbasis koneksi. Ini memastikan pengiriman data yang berkualitas dengan pengurutan data. UDP adalah protokol tanpa koneksi. Ini tidak memberikan jaminan pengiriman yang andal, tidak melakukan pengiriman ulang, dan tidak mengurutkan data. UDP lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pengiriman cepat tanpa perlu kehandalan penuh. Yang kelima, lapisan aplikasi atau Application Layer adalah lapisan paling atas dalam model TCP/IP. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan komunikasi untuk aplikasi pengguna. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk mengontrol spesifikasi antarmuka pengguna. Contoh protokol yang ada pada lapisan ini adalah Telnet untuk remote login, FTP untuk transfer file, SMTP untuk email, DNS untuk pemetaan alamat IP, dan banyak lainnya. Dalam TCP/IP ada proses enkapsulasi dan dekapsulasi. Proses enkapsulasi, yang pertama, data asli dari aplikasi diubah ke format yang dapat dipahami oleh lapisan transport. Yang kedua, di lapisan transport, data dibagi menjadi beberapa segmen dengan penambahan header yang berisi informasi penting. Yang ketiga, pada lapisan jaringan, segmen ini dibungkus dalam paket dengan tambahan header yang mencakup alamat IP dan lainnya. Keempat, pada lapisan data link, paket ditempatkan dalam frame dengan header dan trailer yang berisi informasi seperti alamat MAC. Dan yang kelima, data akhirnya siap untuk dikirim melalui media fisik. Lalu ada proses dekapsulasi. Pada lapisan fisik, frame diterima dari media fisik. Di lapisan data link, frame didekapsulasi menghasilkan paket. Yang ketiga, pada lapisan jaringan, paket didekapsulasi untuk menghasilkan segmen.
Keempat, pada lapisan transport, segmen didekapsulasi menjadi data asli, dan yang terakhir, data asli akhirnya digunakan oleh aplikasi pengguna. Bisa kita lihat ini ada proses enkapsulasi. Jadi data dibagi beberapa segmen, kemudian menjadi paket, lalu beberapa frame, dan terakhir dalam bentuk bit yang isinya ini biner, angka 1 dan 0. Lalu baru didekapsulasi sampai pada akhirnya kembali lagi menjadi data asli. TCP dan IP. TCP atau singkatan dari Transmission Control Protocol adalah protokol komunikasi data yang digunakan untuk proses pertukaran data antar perangkat di dalam jaringan komputer. TCP merupakan bagian dari protokol TCP/IP yang merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. TCP adalah protokol yang berorientasi sambungan atau connection oriented dan dapat diandalkan, reliable. Hal ini berarti bahwa TCP memastikan bahwa data yang dikirimkan akan sampai ke tujuan dengan benar dan lengkap. IP atau Internet Protocol adalah bagian dari TCP/IP yang mengatur cara agar data dapat dikenal dan dapat dikirim dari suatu komputer ke komputer lainnya, sampai akhirnya dapat tercapai tujuan pada suatu jaringan komputer. IP memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mendeskripsikan paket data sebagai dasar pada transmisi jaringan. Yang kedua, menetapkan skema dari pengalamatan internet. Dan yang ketiga, transfer data antara transport layer dan layer network access. Selanjutnya IP address. IP address adalah alamat protokol internet yang digunakan pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, termasuk komputer, handphone, laptop, dan lainnya. Setiap perangkat dalam jaringan diberikan alamat IP yang unik. IP address ini digunakan untuk membedakan perangkat satu dengan yang lainnya dan untuk menentukan rute yang akan digunakan untuk mengirimkan data ke perangkat tersebut. Terdapat dua bagian dari IP address yang memiliki fungsi berbeda, yaitu ID host dan network ID, yang dipisahkan oleh subnet mask. ID host adalah identitas dari host, yaitu interface, router, workstation, dan device yang terhubung ke jaringan, sedangkan network ID merupakan identitas sebuah jalur dalam jaringan. ID network nantinya akan digunakan untuk menunjukkan host TCP/IP yang terletak pada jaringan yang sama. IP address dan domain merupakan dua hal yang saling terhubung. Domain merupakan bentuk mudah dari alamat IP yang diubah ke dalam bentuk bahasa dan sering kita tulis di dalam kolom URL. Dengan domain, pengguna internet dapat mengakses website kapanpun tanpa harus susah untuk menghafal kumpulan angka yang terdapat di dalam IP address. Dalam pengaksesannya, IP address ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, IP private adalah IP address yang digunakan dalam jaringan lokal. IP private tidak dapat diakses dari internet secara langsung. IP private biasanya digunakan untuk jaringan rumah, kantor, ataupun sekolah. Yang kedua, IP public. IP address ini adalah IP address yang digunakan dalam jaringan internet. IP public ini dapat diakses dari internet secara langsung. IP public biasanya digunakan untuk perangkat yang terhubung ke internet seperti komputer, router, dan server. IP address statis dan dinamis. IP statis adalah alamat IP yang ditetapkan secara manual kepada suatu perangkat dalam jaringan, dan alamat ini tidak akan berubah kecuali diubah secara manual oleh administrator jaringan. IP statis cocok untuk perangkat seperti server yang perlu memiliki alamat yang konsisten. IP dinamis merupakan IP yang diberikan kepada perangkat dalam jaringan oleh server DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. IP jenis ini selalu berubah-ubah setiap waktu, maka dari itu memiliki nama dinamis. IP dinamis untuk perangkat yang tersambung akan berubah setiap kali mematikan ulang perangkat, menambahkan perangkat baru ke jaringan, atau mengubah konfigurasi jaringan. IP dinamis lebih umum digunakan pada perangkat klien. Sekarang ini ada dua jenis IP address yang digunakan. Yang pertama IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 adalah protokol untuk digunakan pada jaringan link layer yang dialihkan paket, misalnya Ethernet. IP versi 4 adalah salah satu protokol inti metode antar jaringan berbasis standar di internet dan merupakan versi pertama yang digunakan untuk produksi di ARPANET pada tahun 1983. IP versi 4 menggunakan bidang alamat sumber dan tujuan 32 bit yang membatasi ruang alamat hingga 4,3 miliar alamat. IP versi 6 adalah versi terbaru dan lebih canggih dari IP versi 4.
Format alamat IP versi 6 jauh lebih panjang dan terdiri dari angka dan huruf dalam format heksadesimal. IP versi 6 diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan alamat internet. Selain itu juga untuk memperbaiki masalah yang ada pada IP versi 4. Dengan skema 128 bit, hal ini memungkinkan dapat menyimpan alamat IP unik sebanyak 340 undecillion. Undecillion ini sendiri adalah bilangan yang memiliki angka 0 sebanyak 36, yang mana itu berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan kapasitas yang dimiliki IP versi 4. Selanjutnya ada dua bentuk format IP address versi 4. Yang pertama bentuk dotted desimal dan bentuk biner. Sebuah alamat IP versi 4 memiliki panjang 32 bit, tersusun dari 4 kumpulan angka yang hanya dipisahkan oleh titik. Masing-masing angka tersebut secara spesifik muncul dari 8 digit atau bit angka biner. Biasanya pada satu baris ini terdiri dari 8 angka biner atau yang disebut oktet. Setiap oktet ini akan bernilai maksimal 255. Sehingga alamat IP versi 4 ini akan mulai memiliki rentang dari 0.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Inilah yang menyebabkannya hanya dapat menampung hampir 4,3 miliar IP address. Di sini saya ada contoh IP address versi 4-nya. 160.20.240.1. Untuk mengubah IP ini menjadi biner, kita memerlukan patokan tabel yang umumnya digunakan. Di sini dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Angka ini diperoleh dari 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 4 sama dengan 16, 2 pangkat 5 sama dengan 32, 2 pangkat 6 sama dengan 64, dan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Yang pertama kita harus mengubah oktet pertama ini yang jumlahnya 160 ke dalam bentuk biner. Caranya kita cari angka berapa saja yang jika dijumlahkan menghasilkan 160. Contoh yang pertama di sini kita masukkan angka 1 pada 128 karena angka 128 ini kan di bawah 160. Jadi kita tulis kondisi benar true 1 di sini. Yang kedua di sini ada tabel 64. Di sini kita tulis 0. Kenapa? Karena apabila 128 tadi ditambah 64 hasilnya itu lebih daripada 160. Jadi kita kosongkan. Yang kedua sini 32. Kita tulis 1 di sini karena 128 ditambah 32 itu jumlahnya sama dengan 160. Maka kita tulis sini kondisinya 1. Lalu pada tabel yang 16 ini kita tulis 0 karena jika ditambahkan lagi hasilnya melebihi dari 160. Begitu pula yang tabel 8 ini kita tulis 0 juga, yang 4 0, yang kedua kita tulis kondisinya 0, yang 1 juga 0. Maka kita dapatkan hasil biner dari oktet pertama ini 101000000. Selanjutnya kita cari biner dari oktet kedua, yaitu 20. Yang pertama 128 itu lebih ya, jadi kita tulis 0 di sini. Yang ke-64 juga 0, 32 juga kondisinya 0, yang 16 ini bisa, berarti kita tulis 1 di sini. 8 di sini, jika 16 tambah 8 itu jadi kelebihan, maka kita tulis 0. Lalu di 4 ini kita tulis 1 karena 16 tambah 4 masih bisa masuk jadi 20. Lalu sisanya 2 dan 1 ini kita tulis kondisinya 0 dan 0. Maka kita dapatkan hasil binernya 000101000. Lalu oktet ketiga jumlahnya itu 240. Maka kita hitung 128 ini 1, 64 kondisinya 1, 32 1, 16 1, 8 tuh 0, 4 0, 2 0, 1 0. Kita jumlahkan 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 itu hasilnya 240. Maka binernya 1111000. Lalu oktet keempat itu jumlahnya hanya 1. Maka kita tulis di sini 128-nya 0, 64 0, 32 0, 16 0, 8 0, 4 0, 2 0 dan 1 kondisinya 1. Maka ini adalah hasil
dari bentuk biner alamat IP-nya. Sini ada 4 oktet. Kalau kita kalikan 8 bit maka jadi 32 bit atau 4 byte. Lalu IP address ini ada beberapa kelas. Yang pertama IP address kelas A. IP address kelas A digunakan untuk jaringan dengan jumlah yang sangat besar karena kelas tersebut tersedia alamat IP sebanyak 16.777.214 host pada setiap segmen jaringan. Setiap alamat IP kelas A akan mempunyai awalan nilai 0 sampai 127 di oktet pertama. Akan tetapi pada dasarnya angka yang dapat digunakan untuk network ID yaitu 1 sampai 126 karena angka 0 tidak bisa digunakan untuk mempresentasikan oktet awal sebagai network ID serta 127 merupakan alamat IP loopback atau alamat default pada komputer atau perangkat jaringan. Alamat IP kelas A memiliki 1 oktet awal atau sebanyak 8 bit dan 3 oktet selanjutnya adalah host ID atau 24 bit setelahnya. Jadi untuk IP 127.0.0.1 ini adalah IP localhost ya, biasa. Jadi sini saya sudah mencobanya di command prompt. Ketika kita ping 127.0.0.1 maka komputer akan mereply loopback. Dan ini ada contoh IP address kelas A. Misalnya 5.20.18.2. 5 di sini adalah network ID dan 3 sisanya itu adalah host ID. 20 host ID, 18 host ID dan 2 ini host ID. Selanjutnya IP address kelas B. IP address kelas B digunakan untuk tipe jaringan yang jumlahnya cukup banyak karena tersedia alamat IP dengan jumlah 65.534 host ID pada setiap segmen jaringan. Setiap alamat IP kelas B akan dimulai dengan angka 128 sampai 191 di oktet pertama. Alamat IP kelas B terdapat network ID sejumlah 2 oktet pertama atau 16 bit dan 2 oktet selanjutnya atau 16 bit setelahnya sebagai host ID. Contoh IP address kelas B, sini ada 137.15.4.2. Maka 137 ini adalah network ID, 15 juga network ID, yang 4 ini host ID dan yang 2 ini host ID. Selanjutnya IP address kelas C. IP address kelas C digunakan untuk jaringan yang jumlahnya menengah atau kecil karena alamat tersebut tersedia sebanyak 254 host pada tiap segmen jaringan. Setiap alamat IP kelas C dimulai dengan angka 192 sampai 223. Di oktet pertama, alamat IP kelas C terdapat network ID sejumlah 3 oktet pertama atau 24 bit dan 1 oktet atau 8 bit selanjutnya adalah host ID. Contoh IP address kelas C sini 200.170.9.12. 200 ini di oktet pertama tuh network ID, oktet kedua 170 juga network ID, oktet ketiga 9 juga network ID, dan oktet keempat yang terakhir ini 12 adalah host ID. Selanjutnya di sini saya sudah membuat 2 buah IP address dan akan saya cek apakah IP ini masuk ke kelas A, B atau C dan aksesnya secara public atau private. Yang pertama IP 24.125.34.56. Jika dilihat IP ini di oktet pertama 24 itu lebih masuk ke IP kelas A. Kenapa? Karena rentang IP kelas A itu 0 sampai 127. Sedangkan kalau kelas B dan kelas C itu kan yang B itu 128 sampai 191, yang C itu 192 sampai 223. Maka IP ini lebih masuk dalam rentang kelas A. Dan kita lihat apakah IP ini private atau public. Kita lihat di sini rentang IP private kelas A itu 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Jika dilihat IP ini tuh di luar daripada rentang IP private, maka IP ini diakses secara public. Selanjutnya bentuk biner dari IP 24.125.34.56. Kita akan coba cek satu-satu. Yang pertama jumlah oktetnya itu 20
oktet ke-1 itu 24. Kita cek 128 itu kondisinya 0, 64 0, 32 itu 0, 16 ini masuk berarti kondisinya 1, 8 juga masuk kondisinya 1, 4 itu nggak usah karena kelebihan, jadi 0, 2 itu 0, 1 juga 0. Maka kita dapatkan 16 tambah 8, hasilnya sesuai 24. Maka bilangan biner dari oktet pertama ini adalah 000110000. Di oktet kedua itu jumlahnya 125. Jika kita cek satu-satu, 128 itu 0, 64 masuk, jadi kondisinya 1, 32 juga 1, 16 1, 8 1, 4 1, 2 itu kelebihan jadinya 0, 1 masuk jadi 1. Jika kita jumlahkan 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 1 hasilnya itu 125. Di oktet ketiga itu 34. Kita cek 128 0, 64 0, 32 masuk kondisinya 1, 16 itu 0, 8 juga 0, 4 0, 2 masuk kondisinya 1, 1 0. Jadi 32 tambah 2 hasilnya 34. Maka binernya 001 000 10. Dan di oktet terakhir, oktet keempat jumlahnya itu 56. Kita cek 180, 64 0, 32 masuk kondisi 1, 16 1, 8 1, dan sisanya 4 itu 0, 2 0, itu juga 0. Jika kita jumlahkan 32 tambah 16 ditambah 8 itu hasilnya 56. Maka ini adalah bentuk biner dari IP 24.125.34.56. Selanjutnya IP 192.168.1.245. Jika dilihat di oktet pertama IP ini tuh jumlahnya 192. Maka IP ini lebih masuk ke dalam IP kelas C. Karena IP kelas C itu rentangnya 192 sampai 223. Lalu apakah IP ini diakses secara public ataupun private? Kita bisa lihat di tabel IP private kelas C, rentangnya itu 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Jika dilihat IP ini lebih masuk ke IP private kelas C, maka dapat disimpulkan IP 192.168.1.245 ini adalah IP kelas C dengan akses private. Selanjutnya bentuk biner dari IP ini kita cek. Di oktet pertama itu jumlahnya 192. Kita lihat 128 masuk kondisinya 1, 64 juga masuk 1, 32 itu tidak masuk karena kelebihan. Jadi kondisinya 0, 16 juga sama, kondisinya 0, 8 0, 4 0, 2 0, dan 1 juga 0. Kita jumlahkan 128 ditambah 64, hasilnya adalah 192. Maka bentuk biner dari oktet yang pertama ini 11000000. Oktet kedua itu 168. Kita cek 128 itu kondisi 1, 64 tidak masuk karena kelebihan, kondisi 0, 32 masuk jadi kondisi 1, 16 0, 8 1, 4 0, 2 0, 1 0. Kita jumlahkan 128 tambah 32 tambah 8 hasilnya 168. Maka bentuk binernya 1 0 1 0 1 0 0 0. Di oktet ketiga itu jumlahnya 1, kita cek 128 itu 0, 64 0, 32 0, 16 0, 8 0, 4 0, 2 0, dan kondisi 1 masuk 1, maka hasilnya 1. Bentuk binernya 0 0 0, 0 0 0, 0 1. Di oktet keempat jumlahnya 245. Kita cek 128 masuk kondisi 1, 64 1, 32 1, 16 1, 8 tidak masuk karena kelebihan, kondisi 0, 4 masuk 1, 2 0, 1 masuk 1. Jadi kita jumlahkan 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 4 tambah 1 jumlahnya 245. Maka bentuk binernya 1 1 1 1 0 1 0 1.
Kesimpulan pada materi ini dapat dipahami bahwa TCP/IP itu merupakan protokol yang menjadi standar komunikasi data di dalam suatu jaringan, sehingga komputer dapat saling terhubung berbagi informasi dengan komputer lain maupun dengan perangkat jaringan lainnya. Di dalam protokol TCP/IP versi update terdapat 5 lapisan, yaitu lapisan fisik, network access, internet, transport, dan lapisan aplikasi. Pada TCP/IP, proses pengiriman data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya dikenal dengan istilah enkapsulasi, di mana data dikirim dibungkus menjadi beberapa segmen hingga bagian terkecil menjadi sebuah bit bilangan biner yakni 0 dan 1, lalu didekapsulasi hingga data asli sampai pada perangkat tujuan. Salah satu bagian penting dari TCP/IP ialah IP address. IP address ini merupakan alamat unik protokol internet yang digunakan pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. IP address ada yang aksesnya private maupun public. Untuk private ini biasanya digunakan pada jaringan lokal, sedangkan public digunakan pada jaringan internet. IP address juga dibagi ke beberapa kelas, yaitu kelas A untuk skala besar, kelas B skala menengah, dan kelas C untuk skala kecil. Ada dua versi IP address yang digunakan saat ini, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 memiliki ruang alamat hingga 4,3 miliar yang dimana saat ini sudah mulai terbatas penggunaannya. Oleh sebab itu, IP versi 6 dikembangkan untuk memberikan kapasitas ruang alamat IP yang lebih banyak. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.